kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kembali kami siapkan 3 berita utama hari ini. Polres Poso kembali menangkap 5 pengedar narkoba. Mobil dinas pejabat pemerintah Kabupaten Donggala terbakar. Belasan massa berunjuk rasa mendesak polisi mengusut tuntas kasus kematian Bayu Adityawan. Belasan massa yang menamakan diri Aliansi Solidaritas untuk Bayu menggelar aksi bisu di depan kantor DPRD Sulteng Senin sore. Aksi ini sebagai bentuk mengawal keadilan untuk Bayu Adityawan yang merupakan tahanan Polresta Palu yang meninggal diduga dianiaya polisi. Dengan mengenakan pakaian serba hitam, massa aksi membentangkan spanduk bertuliskan keadilan untuk Bayu serta beberapa poster-poster tuntutan. Mereka mendesak Polda Sulteng dan pihak terkait untuk mengusut tuntas serta menangani kasus tersebut dengan serius. Tak ada orasi, namun aspirasi disampaikan melalui tulisan-tulisan yang tertera di poster dan spanduk. Selain berupa tuntutan, aksi juga mengkritik dan menyoroti evaluasi kinerja Kapolresta Palu serta reformasi institusi Polri. Ini menginisiasi gerakan terkait aksi solidaritas terhadap kematian kasus Bayu Adityawan kemarin. Karena kalau kita melihat kemarin kasus Bayu Adityawan yang sempat sampai ke Komisi 3 DPR RI, itu ada beberapa yang kita rasa ada kejanggalan, mulai dari adanya dugaan penganiayaan sampai kasus kematian Bayu pun kami rasa cukup janggal. Kehadiran kami sini memberikan 2 hal. Yang pertama, memberikan dukungan moral kepada keluarga almarhum, yang kedua memberikan dukungan juga kepada Polda bahwa Polda harus serius dalam menangani kasus ini. Karena bisa kita lihat kalau kasus seperti ini masih terus dibiarkan, tidak ada tekanan dari publik, hal-hal seperti ini bukan hanya bisa terjadi di Bayu saja, kita bisa saja menjadi seperti Bayu nantinya. Maka dari itu kami dari beberapa kelompok mahasiswa ingin memberikan pesan kepada Polda bahwa untuk terkait penanganan prosedur harap dilaksanakan sebagaimana prosedur perundang-undangan yang ada, sehingga tidak boleh lagi ada nyawa yang melayang baik warga negara. Desakan publik ini dilakukan untuk menuntut agar peristiwa serupa tak terulang kembali di tubuh Polri. Aksi juga sebagai bentuk dukungan moral kepada keluarga almarhum Bayu Adityawan. Bayu Adityawan meninggal dunia pada 12 September 2024 lalu saat ditahan oleh Polresta Palu dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Diduga terdapat kelalaian prosedur jaga. Terjadi pula dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh 2 anggota Polri. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Hasil tangkapan ikan nelayan di Kabupaten Donggala selama ini masih kurang. Salah satu penyebabnya, peralatan dan armada penangkapan yang digunakan masih sederhana. Hal itu yang mendorong Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Donggala membantu para nelayan melalui keterampilan pembuatan perahu modern. Puluhan nelayan dari berbagai kecamatan di Kabupaten Donggala dilatih membuat perahu jenis fiberglass. Pembuatan perahu tersebut dipusatkan di Pantai Lolioge, Kecamatan Banawa. Pelatihan ini pertama kali dilakukan di Kabupaten Donggala. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Donggala, Ali Assagaf, mengatakan perahu fiberglass yang dibuat para nelayan tersebut memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan perahu kayu biasa. Nelayan itu diberikan pengetahuan teknis, tentu masyarakat nelayan itu bisa secara mandiri untuk memperbaiki perahu. Dia tidak perlu lagi untuk mencari tenaga teknis dari luar atau meminta tenaga teknis dari Dinas Perikanan. Tapi mereka bisa memperbaiki secara mandiri dan bisa mereka mengatur pembiayaan juga. Nah, kalau bayangkan kalau dia tidak diajarkan, dia harus pertama perahu itu akan terlantar dengan sendirinya. Yang kedua, dia pasti cari lagi orang teknis dari luar yang harus dia keluarkan biaya. Tapi kalau kita kasih dia pengetahuan teknis tata cara pembuatan perahu fiberglass, otomatis dia secara mandiri bisa diatasi masalahnya. Yang kedua, dia juga bisa kembangkan, kalau dia sudah punya skill, dia juga bisa kembangkan dalam bentuk usaha untuk pembuatan perahu dari bahan fiberglass.
untuk ke depan. Sehingga kita berharap bahwa dengan adanya BUMDes yang punya dana operasional bisa dialihkan juga untuk gelangan tradisional dari bahan fiberglass. Nah, ini yang kita minta, nelayan-nelayan kecil ini tidak hanya sebatas untuk kegiatan penangkap ikan, tapi dia juga bisa membuat satu galangan tradisional dari bahan fiberglass. Ketua kelompok nelayan, Agus Setiawan, berterima kasih bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar dan dilatih membuat perahu fiberglass. Kegiatan tersebut sangat membantu para nelayan yang selama ini mengeluhkan minimnya hasil tangkapan ikan. Dan harapan kami itu ya istilahnya semua para nelayan juga di sini bisa sukses dan mandiri juga. Karena kita ini sebagai nelayan, seorang nelayan manual. Jadi alhamdulillah kalau pemerintah membantu dengan secara armada-armada yang menggunakan alat mesin. Dengan apalagi ada semacam pelatihan semacam pembuatan perahu dari fiber itu. Selama pelatihan, para nelayan diajarkan mengenai teknik pembuatan cetakan, pemilihan bahan, hingga proses penyelesaian. Melalui pelatihan ini, diharapkan nantinya para kelompok nelayan bisa mandiri dalam membuat perahu yang lebih modern dan tahan lama. Hasil tangkapan ikan nelayan juga diharapkan bisa lebih meningkat. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Di era modernisasi ini, para tenaga pendidik maupun peserta didik perlu menerapkan sistem belajar mengajar sesuai perkembangan zaman. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi digital. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Kota serta tenaga pendidik duduk bersama membahas terkait terobosan baru tersebut. Mereka melakukan bimbingan teknis serta demonstrasi penggunaan perangkat belajar digital. Satuan Pendidikan di Sulawesi Tengah baru memulai menerapkan sistem dan metode belajar dengan cara baru ini. Berdasarkan data penggunaan perangkat pembelajaran digital, Sulawesi Tengah masuk dalam urutan ke-14 yang teraktivasi secara nasional. Kota Palu menduduki peringkat pertama dengan jumlah akun sebanyak 64.532 dengan presentase akun aktif sebesar 86,6%. Kemudian menyusul masing-masing Kabupaten Banggai Laut sebanyak 12.932 akun dengan akun aktif 85,9%. Serta Kabupaten Buol sebanyak 18.905 dengan akun aktif 80%. Untuk bagaimana pembelajaran berbasis teknologi. Tadi kita ini bagaimana mendorong guru-guru kita, anak-anak kita bisa menguasai teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, tentunya alhamdulillah pada hari ini kita menggunakan kurikulum Merdeka ya, dengan mengaktifkan juga akun belajar ID. Alhamdulillah Kota Palu top 5 besar ini peringkat pertama. Kota Palu berada peringkat pertama untuk akun belajar ID tertinggi. Kegiatan-kegiatan lain yang kita lakukan adalah bagaimana mengenal aplikasi pembelajaran seperti Google Chrome, Gemini dan sebagainya. Saya kira ini adalah untuk lebih bagaimana guru betul-betul belajar memadukan antara pembelajaran yang selama ini dilakukan secara manual, tetapi dengan adanya kompetensi guru yang menguasai teknologi, saya kira ini akan membantu menyampaikan proses pembelajaran lebih efektif lagi. Pembelajaran menggunakan perangkat digital ini seperti di ruang kelas virtual. Beberapa sistem operasi perangkat lunak yang bisa diakses mulai dari tools Google Dokumen, Google Sheets, Google Slides, serta Google Drive. Selain itu, fungsi lainnya seperti perangkat lunak pembuatan konten video pembelajaran. Sistem ini terintegrasi dengan teknologi artificial intelligence alias kecerdasan buatan. Sistem ini belum sepenuhnya diberlakukan di seluruh Indonesia. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan menindaklanjuti kebijakan tersebut untuk diterapkan di seluruh satuan pendidikan yang ada. Sehingga nantinya diharapkan Sulawesi Tengah tadi sudah disampaikan tidak ketinggalan amat. Sulawesi Tengah bahkan dalam beberapa hal kita juga menjadi role model. Oleh karena itu, apa yang dihasilkan nanti saya siap akan membackup untuk kemajuan pendidikan Sulawesi Tengah, terutama penggunaan teknologi bagi anak didik mulai dari tingkat PAUD hingga kepada SMA atau SMK.
Melalui teknologi digital ini, proses belajar mengajar diharapkan lebih efisien dan menghasilkan mutu pendidikan yang lebih baik. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angil Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songdong Puasi, Tabe.